pantomimik, ya, mimik dan pantomimik, jadi semacam itu ya. Mimik ini adalah wajah, pantomimik ya tangan saya ini adalah pantomimiknya untuk agar kalau saya berbicara gini, bahasa Indonesia itu sesuatu yang harus dipelajari, sikapnya wajib. Nah, Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentri. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan ya materi sebelumnya yang berbicara terkait ragam bahasa ya. Kalau dulu kan di pertemuan sebelumnya ini saya sudah membahas tentang apa-apa definisi kenapa kita masih belajar bahasa Indonesia, terus alasan-alasannya kenapa bahasa Indonesia ini penting walaupun sudah digunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Secara detail sekarang saya ingin membahasnya secara detail ya. Jadi detailnya semacam ini. Jadi apa sih keunggulan dan dari bahasa lisan dan bahasa tulis di dalam bahasa Indonesia kok selalu dipelajari, apalagi dipelajari prodi-prodi yang non bahasa Indonesia ya, begini ya. Salah satu kalau kita menggunakan ragam bahasa lisan, jadi ada keunggulan berlangsung dengan cepat ya. Kemudian sering berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu mimik dan pantomimik ya, mimik dan pantomimik, jadi semacam itu ya. Mimik ini adalah wajah, pantomimik ya tangan saya ini adalah pantomimiknya untuk agar kalau saya berbicara gini, bahasa Indonesia itu sesuatu yang harus dipelajari, sikapnya wajib. Nah, beda kan kalau kita tidak menggunakan mimik dan pantomimik, rasanya bagaimana lah. Ini fungsi dari kita belajar bahasa itu di sini. Jadi ada sesuatu yang perlu kita pelajari, kita asah, karena bahasa ini hanya sebagai alat. Kalau kita punya keahlian dan kita tidak punya kemampuan untuk mengomunikasikan hal itu, tentunya kemampuan kita ini tidak dipahami oleh banyak orang ya. Keunggulan yang selanjutnya yang membedakan antara bahasa lisan dan bahasa tulis ini ya. Kalau bahasa lisan itu karena berlangsung cepat ya, ini tidak selalu punya bukti otentik ya, kecuali kalau direkam seperti ini ada bukti otentiknya. Kalau tidak ada rekaman suaranya tentunya tidak bisa otentik gitu kan. Nah, kemudian dasar hukumnya lemah ya, orang berbicara ini dasar hukumnya lemah. Tapi dengan kecanggihan teknologi yang semacam ini sekarang, tentunya kalau ada video semacam ini sudah bisa menjadi bukti otentik yang cukup kuat. Kemudian yang ketiga, kelemahan dari bahasa lisan ini sudah disajikan secara bersih ya. Mengapa ketika sudah saya lepaskan ya, itu sulit untuk dikoreksi ya, jadi semacam itu. Dan ragam yang keempat ini mudah dimanipulasi. Jadi misalnya ada walaupun ini ada video ya, ada video, kemudian nanti video ini di-cut dan lain sebagainya, kecuali oleh orang IT yang memahami tentang tata video itu akan tahu bahwa video ini dimanipulasi. Jadi semacam itu. Nah, ini yang membedakan ragam bahasa tulis ini punya kemampuan lebih dari bahasa lisan. Nah, kalau tulis tentunya memiliki bukti otentik karena berlangsungnya lambat ya, tidak langsung semacam itu. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya kuat. Mengapa? Karena tertulis ada bukti otentiknya, selalu memakai alat bantu. Misalnya kalau kita menulis itu kan kita butuh laptop, kita butuh pulpen, kita butuh pensil kayak gitu ya. Walaupun saya membuat video ini juga butuh alat. Nah, ini hal yang lain. Konteksnya sudah saya singgung di sebelumnya tadi kan, tentang kelemahan dan kelebihan di bahasa lisan. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari bahasa tulis dapat disajikan secara bersih ya. Kesalahan bisa langsung dikoreksi. Jadi misalnya saya mengetik
bahwa pada hari ini saya menjadi saksi tentang pertemuan dua orang manusia yang sedang bertransaksi narkoba. Nah, misalnya di situ itu ada bukti beberapa waktu yang akan datang, tetap bukti ini akan tetap ada gitu kan, ketika diarsip dengan baik. Kemudian yang keempat, sulit dimanipulasi. Ya, misalnya kalau video tadi kan bisa diedit, kalau tulisan nah, ketika diedit maka bentuknya akan berubah, fisiknya akan berubah. Kemudian tidak perlu kalau bahasa tulis kan perlu mimik dan pantomimik, perlu nada suara lah. Kalau di dalam tulisan ya tidak. Ya, itu bedanya. Kemudian contoh perbedaannya gini, ya nanti akan saya munculkan di layar gitu ya, tentang bahasa lisan misalnya. Bahasa lisannya gini, SPP mahasiswa baru naik. Kemudian bahasa tulis ini sama, tapi harus menggunakan tanda baca. Nah, kalimat ini kan bisa memunculkan dua tafsir. SPP mahasiswa baru naik, berarti ini konteksnya ketika saya membaca seperti itu berarti keseluruhan mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8. Nah, kalau saya baca begini, SPP mahasiswa baru naik, nah berarti khusus mahasiswa baru, ya bisa difahami ya pada konteks ini. Nah, kemudian saya beri contoh selanjutnya untuk ragam bahasa resmi dan tak resmi. Nah, ragam tak resmi ini kita gunakan dalam bahasa sehari-hari, salah satunya di dalam video ini. Di dalam video ini saya menggunakan ragam bahasa campuran, ada bahasa resminya, ada ragam bahasa tak resmi. Karena ketika saya menggunakan bahasa resmi semuanya, maka ini akan menjadi kaku, menjadi tidak lentur, orang akan cenderung bosan. Nah, salah satu contohnya ini kan ketika kita berceramah, ini saya termasuk berceramah ya, berpidato, berdiskusi atau presentasi. Nah, ini juga bisa dimasukkan pada kategori presentasi juga, jadi semacam itu. Kalau ragam tak resmi, kalau tulis ya, ini yang tak resmi surat pribadi dan catatan harian itu pasti tidak resmi. Tetapi ketika catatan harian itu dalam kegiatan ilmiah, ini akan menjadi kegiatan tulis yang resmi. Contoh yang resmi, surat resmi, makalah, artikel, proposan, laporan, dan di tengah-tengah proposan dan laporan biasanya ada catatan harian. Jadi semacam itu. Pemakaiannya ini akan saya munculkan di tampilan nanti ya. Sudah saya tonton film itu, saya sudah menonton film itu ya, dialeknya gue udah tonton itu film ya, saya sudah menonton film itu, saya sudah menonton film itu, saya sudah tonton film itu ya. Nanti akan saya munculkan contoh-contoh itu ya. Kemudian untuk pemakaian dalam ragam bidang, misalnya untuk hukum, dia dilakukan karena melakukan perampokan. Non ilmiah ya, kalau ilmiahnya dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Nah, selebihnya simak ya, coba difahami antara bahasa resmi dan non resminya pasti akan ada istilah-istilah. Nah, kalau di bisnis ya, ini potongan jadi raba ya, gitu ya. Kemudian kalau di sastra baris, ini ada bahasa khususnya jadi lari. Nah, kalau kedokteran kurang darah, ada istilah khusus kedokterannya yakni anemia. Kayak gitu ya teman-teman. Ini yang akan perlu, kenapa sih kita perlu mempelajari ragam bahasa, kita perlu mempelajari bahasa walaupun kita bukan jurusan kebahasaan. Jadi semacam itu. Semoga penjelasan di video yang kedua ini bisa memberi penjelasan yang cukup, sehingga ke depan ini belajar bahasa ini punya alasan atau fondasi yang kuat. Mengapa? Karena belajar bahasa ini sama halnya dengan belajar yang sesuatu yang membosankan, karena sesuatu yang terdengar biasa, sesuatu yang biasanya dilakukan, ini harus dipelajari kembali. Dan bila video ini bermanfaat, saya mohon untuk di like, di share, dan juga kalau ada sesuatu yang kurang jelas ketik saja di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya di ujung dan nyalakan bunyi loncengnya
Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.